mohon maaf, ada yang perlu dibicarakan dengan saya. Selamat sore, terima kasih sudah berkenan datang. Ada hal penting untuk dibicarakan. Terus terang, situasi 6 bulan terakhir ini cukup bikin khawatir ya. Produktivitas turun cukup jauh, hampir 20%. Absensi juga meningkat dan laporan konflik antar bagian makin sering masuk ke meja saya. Saya sudah membaca laporan itu. Dari angka-angka tersebut, terlihat ada perubahan perilaku karyawan. Bukan hanya di satu divisi saja, tapi hampir seluruhnya. Betul, beberapa supervisor bilang anak buahnya sekarang kerja seadanya, sering salah hal kecil, gampang emosi, dan kalau ditegur malah defensif. Itu juga sejalan dengan hasil survei internal. Banyak karyawan merasa bekerja tanpa arah yang jelas dan tidak merasa dihargai. Direktur operasional punya pandangan sendiri. Menurut beliau, ini murni soal mental kerja. Katanya, karyawan sekarang sudah terlalu nyaman. Saya memahami sudut pandang itu, tapi kalau kita lihat lebih dalam, 45% karyawan menyatakan tidak termotivasi. Angka itu terlalu besar kalau hanya disebut masalah malas. Jadi gimana menurut kamu, di mana letak masalah utamanya? Dari data sementara, ada beberapa hal. Sistem promosi tidak dipahami dengan jelas. Umpan balik positif jarang diberikan. Gaya kepemimpinan cenderung kaku, dan ada jarak persepsi antara manajemen dan karyawan. Manajemen merasa sudah memberi fasilitas dan gaji yang layak. Sementara karyawan merasa usaha mereka tidak diakui. Disitulah kesenjangannya muncul. Kalau Anda di posisi saya dulu, apa yang pertama kali Anda lakukan? Saya tidak ingin langsung mengambil keputusan besar. Langkah awal saya adalah memastikan semua keputusan berbasis data yang valid, bukan hanya asumsi saja. Jadi data seperti apa yang Anda maksud? Data absensi, penilaian kerja, riwayat promosi, hasil survei, bahkan juga hasil diskusi langsung dengan karyawan dan supervisor. Saya ingin melihat pola yang konsisten. Bagaimana kalau semisal hasilnya bertentangan dengan pandangan? Itu resiko yang harus dihadapi. Tapi saya lebih percaya menyampaikan fakta apa adanya daripada mengiyakan asumsi yang bisa memperburuk keadaan. Tekanan dari atas cukup kuat, tidak semua orang berani berpendapat. Tekanan itu pasti ada, tapi saya mengingat diri sendiri bahwa tugas HRD bukan menyenangkan semua pihak, melainkan menjaga keberlangsungan organisasi. Dalam mengambil keputusan, apakah Anda memikirkan dampaknya ke setiap divisi? Pasti, selalu. Setiap keputusan pasti berdampak. Karena itu, saya memilih perubahan bertahap agar tidak menimbulkan gejolak yang berlebihan. Lalu bagaimana dengan masukan dari kepala divisi? Saya mendengarkan semuanya. Ada yang mendukung, ada yang menolak juga. Tapi semua masukan saya catat, saya bandingkan dengan data, lalu saya simpulkan secara objektif. Apakah Anda pernah ragu dengan keputusan sendiri? Pernah, bahkan pernah salah juga. Dulu saya pernah membuat kebijakan evaluasi tanpa menjelaskan maksudnya. Karyawan merasa diawasi, bukan dibina. Lalu apa yang Anda pelajari dari situ? Saya belajar bahwa kebijakan yang baik bisa gagal kalau tidak dikomunikasikan dengan empati. Sekarang, soal kondisi perusahaan yang menurun, bagaimana Anda akan menyampaikannya ke karyawan? Saya akan jujur, tapi dengan bahasa yang lebih membangun. Saya ingin mereka tahu situasi nyata, tanpa membuat mereka merasa disalahkan. Keluhan terbesar tetap soal promosi.
Itu yang paling sensitif. Saya ingin setiap karyawan tahu kenapa dia dipromosikan atau belum dipromosikan. Ketidakjelasan jauh lebih menyakitkan daripada penolakan. Jadi bagaimana meningkatkan semangat kerja dengan anggaran terbatas? Kita tidak selalu membutuhkan uang, tetapi kita membutuhkan apresiasi, pengakuan, dan perhatian atasan yang itu dapat berdampak lebih bagi kita. Apakah karyawan merasa tidak diperhatikan? Itu karena komunikasi satu arah ya. Saya ingin atasan belajar lebih mendengarkan, bukan hanya memerintah saja. Kalau ada kepala divisi yang keras menolak perubahan, Saya akan ajak bicara empat mata. Saya tunjukkan data, saya jelaskan dampaknya. Kalau beliau masih menolak, saya sampaikan ke direksi secara profesional. jadi menurut Anda, apa yang paling hilang dari perusahaan ini? Menurut saya itu arah dan rasa memiliki. Karyawan bekerja tapi tidak tahu untuk apa dan merasa tidak dilibatkan. Kalau semua ini dijalankan, apakah Anda yakin kondisi bisa membaik? Yakin, saya yakin. Selama kita mau melihat masalah apa adanya dan memperlakukan karyawan sebagai mitra, bukan sebagai beban. Ya, mungkin cukup itu dulu yang perlu kita bicarakan saat ini. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya ya. Baik, terima kasih kembali Mbak Bu.